teman-teman, selamat siang semuanya. Nggak jadi lama karena anak saya tidur di ruang tamu. Sebelumnya teman-teman, hari ini selamat ya. Kita hari ini adalah sesi Q&A di mana teman-teman selama ini kadang Q&A-nya nggak pernah dapat. Nah, hari ini dapat karena ini sesinya cuma Q&A aja. Jadi Anda bertanya sakit atau apa-apa. Sebelumnya saya tadi ada tadi saya ya, saya udah unmute semua. Jadi teman-teman lain kali Anda punya kesadaran sendiri untuk unmute dirinya. Karena nggak perlu orang mendengarkan background itu ya. Saya mute lagi. Tetap pada mau unmute. Sesi pertanyaannya bisa dimulai dengan Anda chat teman-teman. Dokter saya jadiin dulu. Beresin dulu satu-satu ya. Tadi saya baru kick username nama yang namanya Luigi AFC juga. Jadi dia penyusup yang pakai nama yang tidak seharusnya. Oke, saya mau mulai acaranya ya teman-teman. Sebelumnya di Facebook Anda nggak bisa nanya. Jadi teman-teman yang ada di Facebook, saya sarankan Anda masuk di Zoom mumpung masih ada space-nya. Pertama, teman-teman, hari Sabtu ini kita mulai acara Zoom ini. Selamat sore buat semuanya. Khusus hari ini beda banget. Biasa ada seminar, kalau ini nggak ada seminar, tapi ini pertanyaannya full Q&A. Jadi Anda bertanya di chat, nanti saya juga yang bales, yang nanyain ke Dokter Luigi. Dokter Luigi akan bales di chatnya, gitu ya dok ya? Ini dokter udah. Iya Nick, siap. Nah, saya akan spotlight video dokter aja. Jadi ini soalnya ini lagi direkam, teman. Jadi nanti akan dipecahin sesuai FAQ. Jadi dokter aja yang video, saya nggak perlu ada karena nanti rekamannya bolak-balik ya. Oke, saya akan mulai baca pertanyaan. Pertanyaan akan saya bacain. Saya bacain, teman-teman. Kenapa dibacain? Karena sekarang mulai banyak orang yang masuk ke Zoom kita dengan bukan ingin dengerin seminar, tapi ingin merusuh. Karena ini kan mungkin linknya kita bagi-bagiin ya. Jadi ada mungkin kompetitor atau orang-orang yang kurang beretika. Jadi sekarang mulai saat ini pertanyaannya saya yang jawab. Oke, dimulai ada pertanyaan pertama. Dok, mau tanya, terapi untuk pencegahan paparan COVID-19 bagaimana? Kalau sudah positif, dosisnya bagaimana? Oke. Sesuai dengan informasi dari Mr. Oba dan Niko sudah pernah bagi sebenarnya teman-teman di grup ya, di grup, dan mungkin ada beberapa yang juga sudah baca. Produk kita yang pasti akan menaikkan imunitas, kita udah tahu semua, yaitu Ulsukusi ya. Jadi Ulsukusi paten nomor 2-nya adalah activating immune system. Jadi dia udah pasti naikin imunitas. Dengan demikian sudah pasti juga akan melawan semua zat-zat patogen seperti yang kita pernah jelasin, bahwa imunitas yang dinaikkan itu termasuk natural cell killer. Tentunya itu juga termasuk virus dan tentunya juga termasuk COVID-19. Lalu kalau sudah kena bagaimana? Kalau sudah kena tentunya kita lihat kondisi ya. Jadi COVID ini ada yang namanya mild, ada yang namanya medium, ada yang namanya severe. Severe itu orang yang sudah masuk di ICU, udah pasang inkubator dan sebagainya, itu agak repot ya, karena dari pihak rumah sakit beberapa temanku nggak mengizinkan diberikan. Nah, cuman dosisnya aku rasa kita secara logika itu antara dinaikkan 2 kali sampai 3 kali lipat tergantung berat ringan dari COVID-nya. Gitu, Nick. Oke, makasih ya dok ya. Terus, tunggu, saya spotlight. Oh ya, aku lupa di informasi Mr. Oba itu dikombinasi dengan propolis sebenarnya ya. Kalau teman-teman bisa minumnya, karena propolis kita tuh luar biasa ya. Aku dulu dikerjain sama Niko tuh kalau nggak salah kapan ya, tahun 2019 disuruh taruh bawah lidah, nggak boleh minum, sampai keluar air mata aku ya. Jadi propolis kita itu benar-benar hampir 100% propolis menurut aku, dan memang luar biasa sekali ya. Terlepas dari aku lagi di AFC atau bukan, tapi luar biasa banget. Aku biasanya gampang flu, kadang lagi lesu gitu, minum itu bisa berhenti semua ya, ingus dan sebagainya. Keren. Next. Selamat sore, izin gabung. Boleh nanya terkait dengan ibu hamil dan menyusui, apa boleh menggunakan produk ini? Membahayakan tidak? Adakah fakta atau datanya? Thanks.
Agak putus aku dengar suara Niko. Oke, sorry. Boleh nanya terkait ibu hamil dan menyusui, apa boleh menggunakan produk ini? Ini membahayakan tidak? Dan adakah fakta atau datanya? Thanks. Agak putus ya, tapi kelihatannya berhubungan sama ibu hamil ya, Nik. Apakah aman? Nah, Tunggu dok, agak saya putus beresin suara. dulu datanya. Jangan-jangan Oke. kalau saya putus, channel lain juga putus. Cari wifi ya. Oke, saya ganti. Halo? Aman dok? Jelas nggak? Halo? Ya, Jelas ya dok ya? ini jelas, tadi putus-putus. Oke. Boleh tanya terkait ibu hamil dan menyusui, apa boleh menggunakan produk ini? Membahayakan tidak? Dan adakah fakta atau datanya? Putus lagi, Nik. Intinya ibu hamil dan menyusui, apa boleh menggunakan produk ini dok? Bahaya nggak? Boleh banget ya. Jadi teman-teman ini penting sekali. Jadi waktu aku diminta Pak Niko, Pak Ernest untuk edukasi, kita selalu ajarkan hal-hal yang dasar ya. Teman-teman juga di lapangan nanti tolong begitu ya. Jadi pertama bahwa produk kita sesuai dengan izin Balai POM adalah makanan kesehatan ya. Jadi teman-teman itu dulu dari dasar itu teman-teman sudah punya fondasi yang kuat untuk menjawab. Ya, karena sekarang memang tadi sore aja aku bilang sama Niko, tadi siang, pagi, sama kemarin sore, di grup FK aja, di grup aku, reunian itu sampai ribut juga ya, gara-gara inspirasi juga buat teman-teman. Aku heran juga nih, kenapa orang kok iri hati banget sama AFC gitu ya. Jadi teman-teman, kita kembali ke dasarnya bahwa ini adalah makanan kesehatan, sehingga makanan kesehatan aman buat siapapun. Kata Pak Niko ya, bukan, karena kita punya semua data. Data mana yang menyebutkan aman, teman-teman harus ingat kita punya sertifikat macam-macam. Bebas radiasi, bebas zat kimia berbahaya, bebas insektisida, bebas antibiotika, ingat ya. Nah jadi itu dasarnya ya, dan bebas hormonal juga. Makanya untuk orang hamil aman nggak? Oh bukan aman lagi, malah justru sangat dianjurkan untuk memperkuat ibunya kalau memang kondisi ibunya kurang baik ya, begitu. Dan ada efek bahaya? Nggak mungkin ada, karena produk kita memang bukan zat kimia atau yang teratogenik. Teratogenik itu maksudnya dia bisa ngerusak janinnya, gitu nih. Betul, dan nambahin kalau andai kata berbahaya untuk ibu hamil atau menyusui, pasti BPOM suruh kami tulis di boxnya. Jadi kalau ibu hamil atau menyusui mohon konsultasi. Itu pun belum bahaya ya konsultasi kalau ada tulisan memang dilarang untuk menyusui sama hamil, jadi gitu. Yes. Dan semua itu udah diatur oleh BPOM. Jadi BPOM nggak mungkin biarin hal-hal yang membahayakan itu tanpa ada warning di boxnya. Oke, lanjut ya. Dr. Logi mau penjelasannya. Bagaimana proses penyerapan SOP ke dalam tubuh untuk customer gangguan lambung atau pencernaan? Apakah lebih baik dikonsumsi di bawah lidah atau dilarutkan dalam air? Terima kasih, Dok. Sebenarnya dua-dua cara itu semuanya akan terserap ya oleh tubuh, nggak ada masalah. Hanya aku lihat di sini kita harus perhatikan tingkat kenyamanan, bukan tingkat keamanannya, tapi nyamannya. Jadi ketika dia minum, dia nyaman nggak? Karena dia ada gangguan lambung, mungkin dia perih, mual, atau secara psikologis dia udah pikir, oh gue ada sakit lambung nih, kalau gue minum nanti jadi pedih nih. Nah gitu ya. Jadi teman-teman kalau di tingkat seperti ini, teman-teman perhatikan kenyamanannya. Kita tanya, Mbak, kalau Mbak minum atau Mas minum, kira-kira ada terpikir nggak takut karena ini ada mungkin ada ini ada itu gitu. Kalau dia bilang nggak apa-apa, kita berikan mau minum di bawah lidah boleh, langsung campur air boleh, apapun boleh. Tapi kalau dia memang secara psikologikal nggak nyaman, teman-teman lebih baik pelan-pelan ditaruh di bawah lidah setelah dia makan nasi dan setelah dia minum obat mah, gitu ya. Oke. Thank you, Dok. Dok, saudara saya kena kanker payudara dan selama ini mengikuti pengobatan alternatif dengan memakai rompi anti kanker di klinik Dr. Warsito. Kondisi sekarang luka membesar dan otot kaki kesakitan dari paha sampai betis dan nggak kuat jalan. 3 hari pertama minum SOP USU terasa perubahan, sakit berkurang, tapi setelah itu kondisi kembali semula. Tidak ada perubahan. Sekarang minum 3 kali sehari dengan dosis 1 SOP 1 UTSU. Minum sudah 1 bulan sejak 19 Mei. Pertanyaannya, kenapa kondisi bisa dari membaik kembali ke semula? Padahal sudah 1 bulan minumnya. Apakah dosis minumnya benar, Dok? Thanks. Oke. Pertama-tama, seperti aku bilang kembali lagi ya, bahwa kita bukan obat ya teman-teman ya. Jadi
apapun gangguannya, jangan pernah teman-teman bilang ini akan mengobati kanker, mengobati gula darah yang tinggi, mengobati hipertensi, nggak ada ya. Pak Niko, aku, atau dokter-dokter lain pun nggak ada nyebutin seperti itu. Kita adalah produk makanan kesehatan yang akan berperang, fights against apapun ya. Bahkan kita bisa fights against penuaan kan, kita bisa berantem dengan penuaan, apalagi penyakit. Tetapi kalau untuk sembuh, misalnya cancer, memang nggak bisa sembuh teman-teman. Lalu yang kedua, cancer ini sudah pakai rompi dari seorang dokter, itu sudah pasti cancer ini sudah cukup lanjut ya, maksudnya stadiumnya sudah cukup lanjut, sehingga sudah mungkin terjadi metastase, atau mungkin terjadi komplikasi di banyak bagian tubuhnya yang lain, termasuk saraf, sendi, seperti yang tadi dibilang kakinya nggak enak. Nah, kenapa kok sempat membaik? Sempat membaik karena begini, sebelum diberikan SOP, dia nol, nggak ada tentara yang bantu dia perang, ya gitu ya teman-teman. Begitu SOP masuk, ada tentara yang bantu dia untuk berperang sehingga kondisi lebih kondusif. Ya, tapi jangan lupa musuhnya juga mempersiapkan serangan lagi ya, seperti gelombang kedua, dan itu dia harus lawan tentunya dengan tentara tambahan. Jadi menurut aku dosisnya lebih baik dinaikkan supaya tentara-tentara kita ini bisa lebih melawan kondisi apa yang sedang dilakukan oleh kansernya. Bisa membunuh nggak? Nggak bisa. Produk kita nggak bisa membunuh, tapi produk kita bisa menekan kerjanya, menekan kerja kanker lewat usi-usi. Lalu sel yang rusak diganti lewat SOP. Nah, dosisnya teman-teman, kalau yang menurut data klinis yang diberikan AFC, untuk kita-kita yang normal aja dianjurkan 4 saset sehari. Apalagi kalau dia kena cancer, ya minimal harus di atas itu. Begitu ya, Nick. Oke. Dok, teman saya wanita 39 tahun punya masalah rambut rontok, sampai kelihatan kulit kepala. Sudah pernah cek sel kanker, autoimun semua nggak ada. Tiroid normal. Ada tiroid tapi masih normal. Dia sudah minum SOP UTSU sejak bulan Maret dengan dosis 1 SOP 1 UTSU. Sampai sekarang rambut tetap rontok parah. Dan belum ada tumbuh rambut halus. Malah sekarang banyak uban. Jadinya sekarang dia minum 2 saset SOP sehari. Apakah dosis tepat, dok? Mohon pencerahannya. Kalau dosis 2x1 sebenarnya sudah dosis toleran ya, menurut informasi yang diberikan Pak Niko ke aku. Karena ini mungkin dianggap biayanya terlalu tinggi kalau kita harus 4 saset. Cuman dari cerita yang disebutkan, aku lebih cenderung memang ibu ini, mbak ini, dia mempunyai suatu bawaan genetik di mana pertama, kutikula atau sel rambutnya lebih cepat mati, ya. Lalu kedua, lebih cepat beruban. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada faktor turunan yang seperti itu. Dan kenapa nggak langsung terbantu tumbuh rambut, ubannya hilang? Ingat teman-teman, slide yang diberikan Pak Niko, pertumbuhan rambut adalah salah satu uji klinis ketika kita keluarkan paten yang 3 itu ya. Nah, jadi bukan berarti SOP dipatenkan untuk menumbuhkan rambut. Jadi teman-teman jangan dibalik-balik kalau di lapangan nanti bingung ya. Jadi pertumbuhan rambut yang terjadi pada beberapa mungkin orang-orang yang di uji klinis itu menunjukkan rambutnya tumbuh, ada yang ubannya hilang, ada bahkan yang tadinya botak bisa tumbuh lagi ya. Itu adalah uji klinis dalam perjalanan menuju ke paten. Nah, tetapi itu tidak dipatenkan ya. Jadi teman-teman jangan dibalik-balik. Jadi tenang aja, teman-teman jangan bilang kalau lu botak minum SOP rambut tumbuh, itu salah. Oke, tetapi kalau dibilang dalam salah satu uji klinis yang dilakukan oleh pihak AFC waktu mengeluarkan 3 paten ini adalah ada beberapa sampel di mana orangnya tumbuh rambutnya itu benar. Begitu ya, teman-teman ya. Kalau dosis 2x1 ya aku rasa sih tergantung ya. Dibilang cukup, menurut aku sih kurang. Tapi kalau memang gini, ada masalah yang namanya finansial dan itu kan sensitif ya teman-teman. Kadang-kadang aku kalau ngomong sama orang aku lihat dulu. Kalau misalnya finansial bukan masalah, keuangan bukan masalah, orang tanya saya harus minum produk AFC yang mana ya? Wah, aku seneng banget tuh ya. Aku langsung tawarin semuanya ya, dari SOP, usukusi, propolis, lutein, dan sebagainya. Kenapa teman-teman? Aku yakin begitu. Ingat ya teman-teman, ini bedanya. Aku nih lagi, sebenarnya nih bawain acara ini lagi dongkol. Biasanya bagus kalau aku lagi dongkol, kata Niko. Karena sejawat-sejawatku banyak yang jelekin AFC. Beda kita yang sangat signifikan dengan perusahaan apapun di luar sana yang namanya multi level marketing adalah kita bukan MLM. Ya teman-teman harus
punya suatu brain yang seperti itu ya, cara pikirnya bahwa kita bukan MLM. Ya, AFC itu perusahaan farmasi kayak Esai ya, Sanbe, Takeda dari sana ya. Cuman kita bukan yang kimianya gitu. Jadi ini benar-benar luar biasa. Jadi kalau orang cerita yang lain-lain, kalau aku sudah nggak masuk akal karena aku dokter. Aku tahu kalau MLM bikin produk nggak mungkin bagus, ya, nggak mungkin sebagus harganya. Itu wajar, bukan jahat ya teman-teman. Tetapi memang itulah perusahaan MLM. Tapi kalau ini farmasi loh. Jadi kalau teman-teman harus pede dulu, satu adalah ini adalah perusahaan farmasi. Keren banget ya. Oke. Oke, lanjutin dikit tadi yang rambut bahwa jangan lupa kalau beberapa stem cell itu bekerja waktu dia regenerasi, kita nggak bisa pilih teman-teman maunya ini dulu gitu loh. Enggak, dia akan cari dulu yang mana yang paling dia akan benerin dulu. Jadi kita nggak bisa pilih. Contoh Anda diabetes, Anda minum buat kadar gula darah. Anda kan maunya itu ya, tapi kan waktu masuk ke tubuh dia nggak bisa milih sesuai kemauan Anda. Dia kan kerja dulu sesuai yang sinyalnya paling dibutuhkan. Mungkin Anda diabetes, tapi mungkin ada sisi lain yang dia lagi betulin. Jadi nggak bisa Anda outcome-nya apa yang Anda mau. Itu saya nambahin doang. Lanjut dok. Bagaimana cara untuk menentukan dosis sih? Ada yang nanya. Bagaimana cara untuk menentukan dosis? Itu bagus pertanyaan itu. Nah, begini teman-teman. Jadi menurut suatu penelitian dari AFC, memang untuk orang sehat itu dianjurkan 4 saset ya. Nah, jadi waktu ini baru berjalan, Pak Niko pernah ngobrol sama aku, kita harus berikan dosis yang toleran namanya ya. Toleran itu karena ini makanan kesehatan, beda sama obat ya. Kalau obat misalnya ada infeksi tenggorok, kita harus kasih misalnya amoksisilin trihidrat 500 mg sehari 4 kali ya. Nggak bisa kalau nggak dikasih itu teman-teman nggak akan sembuh ya, karena itu adalah dosis. Tapi kalau di AFC ini adalah suatu dosis anjuran. Jadi karena kita bukan obat ya, teman-teman harus bedakan ya. Kita bukan obat, jadi kita ada yang namanya anjuran. Anjuran dari mana? Dari hasil spesifikasi uji klinis yang dilakukan AFC, kita dianjurinya 4 saset. Nah, ketika ada orang yang sakit, kita pakai logika ya. Misalnya 4 saset untuk orang yang sehat. Orang yang sakit kita lihat tingkat berat penyakitnya, terus kita juga lihat berapa lama dia udah sakit. Terus kita lihat juga keadaan klinis namanya ya. Keadaan klinis itu maksudnya apakah sakitnya sesuai dengan apa yang dicek di laboratorium ya. Ada orang misalnya demam berdarah ya, dia trombosit kayak temanku waktu itu trombosit tinggal 6.000. Tapi orang nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya jalan-jalan, masih main catur, ajak aku main gaple, tapi dia emang dirawat dan diinfus. Nah, ada orang yang dia kena DBD baru 140.000 udah perdarahan dan mati. Nah, itu namanya kita harus bandingkan juga antara klinis dan laboratoris. Dari situ kita bisa, makanya kalau teman-teman chat ke aku kadang-kadang baca dulu, aku bandingin antara klinis dan labnya. Kadang-kadang jawabannya bisa beda. Kenapa dari situ ya? Jadi itu suatu dosis yang kita ambil patokan dari saran oleh Mr. Oba, informasi dari Pak Ernest, Pak Niko tentang di sana dianjurkannya 4 saset sehari untuk orang-orang yang normal. Kalau yang sakit ya udah pasti lebih dari itu ya, gitu ya teman-teman. Oke, thank you dok. Selamat sore dok, saya ini umur 48 tahun. Bekerja pada sektor angkatan laut. Profesinya sebagai nahkoda. Sudah 3 tahun ini saya mengalami HT kurang lebih 140 sampai 90 variatif. Dan kolesterol di atas 250, asam urat kurang lebih 7,5 ke atas. Keluhan lain saya alami adalah rasa sakit di bagian punggung belikat kiri. Apalagi saat adrenalin meningkat. Dan 3 bulan kemarin hasil MCU masih dikategorikan HT. Dan disarankan untuk cek pembuluh darah oleh dokter SPJ. Saya sempat stres dok. Pikiran saya jika ada penyumbatan pasti ujung-ujung pasang ring jantung. Olehnya itu saya mencoba konsumsi normal alami mulai dari minyak ikan salmon omega 3, jus daun seledri, rebusan ketumbar, sampai akhirnya mengenal SOP 100. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara yang tepat konsumsi dosis SOP ini, bagusnya diminum dengan air atau ditabur di bolika? Kedua, apakah jika saya barengi obat lain, misalnya obat Ricardio, akan berlawanan dengan SOP ini? Ketiga, gejala sakit di belikat belakang akhir-akhir sedikit meningkat. Mestikah saya tingkatkan dosisnya? Udah Bagus dok. ya, pertanyaannya rapi banget ya, seneng aku Betul. dengernya ya. Oke,
Aku lihat ada beberapa faktor ya, Abang. Tanpa aku mau mendahului ya, tapi aku lihat ada beberapa faktor karena dulu aku memang waktu pendidikan Koskap di Rumah Sakit Angkatan Laut, jadi ketemu banyak sekali bukan pelaut aja, tapi memang orang-orang yang bertugas di laut ya. Jadi kadang-kadang mereka pulang itu bisa sampai 3 atau 6 bulan ya kalau aku nggak salah saat dia tugas di laut. Jadi banyak sekali yang disebut Bang itu kemungkinan namanya psikosomatik ya. Jadi psikosomatik itu muncul karena pikiran atau karena psychologicalnya. Ya, itu lebih banyak terjadi untuk orang-orang yang bertugas di laut atau bertugas di tempat yang terpencil ya. Itu dari pengalamanku waktu aku memang Koskap di Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi menurut aku itu kemungkinan yang paling besar sih ya. Sebab kalau memang abang ada apa-apa, aku lihat hasil kolesterol dan sebagainya nggak terlalu signifikan untuk mengarah ke serangan jantung atau apa gitu. Jadi kalau aku lebih baik abang memang cek, karena dengan cek maka faktor psikologis itu bisa tersingkir bang ya. Kalau ternyata dicek dia bagus, abang kan nggak berpikir ke sana lagi. Kalau aku lebih berpikir ke situ. Lalu punggungnya nggak enak, banyak bang faktornya karena namanya di laut aku nggak tahu tuh apa aja yang dikerjain ya. Tapi semuanya aku lihat berat memang karena aku pernah lihat videonya itu luar biasa. Nah mungkin itu karena capek bisa, karena posisi tidur bisa, karena posisi kerja juga bisa. Ya jadi di mana dulu penyebabnya aku lihat itu suatu tension headache bisa, ketegangan otot leher atau hanya muscle, hanya otot-ototnya. Begitu ya Bang ya? Oke, di bawah lidah atau ditabur, Dok? Ditabur, enggak ditabur, maksudnya diisep-isep ya, dicampur air. Iya, Bebas sih, bebas kalau itu di bawah lidah atau bukan menurut aku itu kenyamanan. Memang kalau di bawah lidah kan kita harapkan karena kita ukurannya nano, dia bisa masuk ke pembuluh darah dan penyerapan lebih tinggi. Cuman ada beberapa orang nggak nyaman. Kalau nggak nyaman di bawah lidah, boleh nggak? Boleh ya. Kita pakai air, di shake atau diisep-isep, boleh ya teman-teman. Bebas. Dok, Dok mau tanya, untuk penderita TB yang MDR, apakah aman? Aman banget dan harus diberikan. Cuman jangan lupa TB-nya harus diobati secara continuously. Pengobatan TB itu nggak boleh putus ya teman-teman. Ya, kenapa di slide Pak Niko ada penyebab kematian adalah TBC ya, salah satu yang tersering karena orang-orang kalau TBC itu dia kadang-kadang bukan nggak tahu cara mengobatinya, cuman dia bosan ya. Lalu kedua biasanya orang TB ini merasa dia sudah sembuh ketika dia udah nggak batuk, udah nggak ada batuk darah, terus berat badan mulai agak naik, dia pikir wah gue udah sehat. Akhirnya dia nggak mau minum lagi obatnya dan tiba-tiba meninggal. Ini ada pegawainya temanku masih muda ya, 27 ya, 27 tahun, sempat berobat 3 bulan TB, sudah mulai agak lumayan, pas ronsen kedua udah agak lumayan, nggak batuk, dia nggak minum lagi, tiba-tiba dia mati. Dan sedihnya lagi matinya pas lagi zaman COVID gini, dia waktu mati dia sesak, akhirnya terkapar di depan tokonya, nggak ada yang mau tolong, kasihan sekali. Nah jadi TBC bahaya di situ. Jadi kalau ditanya boleh, boleh banget. Karena apa? Karena dia akan bantu regenerasi sel kita, dikasih UTSU, imunitasnya naik, sehingga periode pengobatannya mungkin akan bisa lebih cepat gitu nih. Oke. Wanita usia 36 tahun menderita autoimun lupus sejak usia 9 tahun. Sudah 26 tahun lebih mengkonsumsi obat dokter. Berapa dosis SOP 100 yang tepat, Dok? Apakah perlu ditambah unsur-fusi? Terima kasih, dokter. Kalau untuk menyembuhkan autoimunnya nggak ada yang tepat baik SOP maupun USU ya. Tetapi kalau pertanyaannya untuk membantu kondisinya dua-duanya diberikan ya, karena orang autoimun pasti ada apa-apa di badannya ya. Daya tahan biasanya bisa jebol ya karena sifat imunitasnya berubah. Jadi autoimun adalah suatu penyakit di mana sifat atau karakter dari imunitasnya berubah. Ya, yang tadinya dia baik, ramah, terus tiba-tiba jadi ngamuk terus kayak orang nggak ada pairingnya gitu. Jadi dia emosi. Nah, begitu masuk usus-usi, maka imunitasnya naik, tetapi tidak berpengaruh pada sifatnya ya teman-teman. Jadi kalau minum usus-usi itu aman untuk orang yang autoimun. Jangan takut ya, karena ini adalah suatu karakter, bukan jumlah. Itu satu. Lalu SOP berguna nggak? Ya berguna, tapi bukan nyembuhin autoimunnya ya teman-teman. Jadi berguna buat apa? Banyak. Ya kan banyak dong. Bisa dari otak, mungkin dari ginjal dan sebagainya ya. Sel-sel yang rusak diganti jadi baru ya. Nah, jadi kita jelasinnya selalu edukasi berdasarkan
paten, apa guna buat dia? Tapi kalau ditanya menyembuhkan autoimun, enggak. Ya, banyak sekali yang tanya sama aku juga soal Ashanti. Ya, jadi dia bilang itu Ashanti kok sembuh, kok saya nggak sembuh katanya. Gini teman-teman, aku nggak pernah lihat pernyataan dari Pak Niko, Pak Ernest, bahkan Ashanti sendiri yang menyatakan bahwa dirinya sembuh dari autoimun. Nggak ada. Jadi teman-teman jangan salah persepsi. Tapi dia bilang kondisinya sekarang jauh lebih baik. Kita bisa lihat memang kondisi dia jauh lebih baik. Kenapa? Ya, karena memang produk kita membuat orang-orang menjadi lebih baik. Ya, bagaimana kalau sel teman-teman dibikin jadi baru semua? Pasti enak dong, ya. Aliran darah dibikin lebih lancar, pasti enak teman-teman, ya kan? Ya gitu ya. Jadi teman-teman harus bawa logika itu dalam presentasi, dalam edukasi ke teman-teman di lapangan. Ya. Jadi kalau orang misalnya lagi mengalami autoimun, jangan kita berikan janji-janji yang akhirnya malah teman-teman nanti diserang. Tetapi harus edukatif. Ya. Termasuk Ashanti pun begitu. Termasuk beberapa teman kita banyak yang membaik ya dari autoimunnya, tetapi bukan sembuh. Ya, begitu ya. Oke, Dok. Saya dapat info kalau reaksi SOP 100 plus bisa kejang-kejang karena lagi proses penyembuhan radang ginjal. Bagaimana mengatasi kejang-kejang tersebut karena pengguna pasti khawatir kalau kejang ya. Apakah banyak pengalaman seperti ini? Aku nggak tahu ya, aku belum pernah ketemu ada kejang-kejang. Di saya juga, Kejang-kejang saya nggak juga nggak mungkin. ada sih. Iya, kejang-kejang nggak. Ini nggak tahu nih apa benar member kita atau bukan yang nanya. Kejang-kejang nggak mungkin ada muncul gara-gara SOP. Nggak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena SOP bukan obat. Kejang itu gini ya. Kejang-kejang itu bisa terjadi misalnya ya karena orang ini memang ada epilepsi ya. Jadi ada faktor tertentu terkejut, marah ya, mungkin kalium natriumnya berubah dia kejang. Itu karena dia epilepsi. Bisa juga dia ada meningitis atau ada encephalitis atau apa ya. Jadi apa dulu penyebabnya? Ya, jadi banyak penyebab yang bisa menyebabkan dia kejang. Nah, mungkin ada seseorang yang kebetulan ada bawaan-bawaan seperti itu, terus dia minum SOP dan serangan kejangnya datang. Kalau ditanya bagaimana ngatasin kejang, ya dikasih obat anti kejang ya. Biasanya kalau bayi kita belikan semprotan di pantat ya, ibu-ibu pasti hafal tuh ya, itu untuk ngilangin kejangnya, isinya tuh diazepam, dimasukkan. Kalau orang dewasa, kalau kami dulu di rumah sakit jiwa, difiksasi dulu, kita suntikan valium juga supaya kejangnya akan mereda. Begitu ya. Nggak ada sih yang pernah kejang-kejang itu. Dan info reaksi SOP bisa kejang. Ada sih yang kejang pas di suspend sama Niko. Dok, saya wanita usia 40 tahun. Sudah konsumsi SOP sejak Oktober. Dan sudah mikutsu sejak Desember. Sampai sekarang rutin minimum sepasang sehari. Kalau merasa kondisi kurang fit, 2 pasang sehari. Sehari-hari BAB lancar, tapi setiap minum teh, besok pagi nggak bisa BAB. Yang saya mau tanyakan, apakah mengkonsumsi SOP dan USU memang tidak boleh dibarengi minum teh? Apakah teh bisa mencuci buang semua manfaat SOP USU? Minum teh juga nggak langsung, selalu dijarak minimum 1 jam dengan SOP USU. Sebelum konsumsi SOP USU, minum teh tetap bisa BAB. Mohon pencerahan, Dok. Kalau aku bilang bukan tehnya yang langsung merusak SOP dengan usus, tetapi jaringan ususnya atau gastrointestinal, saluran dari pencernaannya Mbak atau Mas, itu memang tidak bagus ketika ada teh masuk ya. Di dalam teh itu ada, kami nyebutnya ada zat namanya TAE gitu ya. Jadi mungkin itu membuat gerakan usus Anda melambat ya. Mungkin ya karena tiap orang beda. Ada orang yang minum teh malah lancar BAB-nya. Jadi mungkin dia sensitif terhadap itu. Jadi bukan berarti teh menyerang ininya. Jadi kalau aku kembalikan ke teman-teman yang sedang lakukan itu, apakah perlu banget minum teh setiap hari? Kalau emang perlu, ya nggak apa-apa ya. Maksudnya lebih banyak minum air juga selain minum tehnya. Tapi kalau memang nggak terlalu perlu, ya nggak usah dong minum SOP sama usus aja gitu ya. Oke. Dok, saya ada customer tanya, katanya orang yang memiliki tumor nggak boleh konsumsi kolagen terlalu banyak. Apakah ada hubungannya kolagen dengan tumor? Lalu saya juga dengar banyak yang kalau kolagen terlalu banyak juga tidak bagus, bisa trigger cancer. Apakah benar, Dok? Thank you. Kalau itu aku baca beberapa literatur masih dalam bentuk jurnal, jadi belum ada patennya. Kalau aku begini, ada yang beberapa tanya juga aman nggak minum SOP atau USU karena di dalamnya ada kolagen atau dan sebagainya. Aku bilang begini, kita bandingkan dulu indikasi dengan kontraindikasi ya. Jadi kalau memang anggaplah ya,
anggaplah ya bahwa kolagen itu memang bisa sedikit berpengaruh pada kanker, tetapi produk kita adalah indikasi atau guna yang sangat kuat untuk melawan kanker, maka kami pun sebagai dokter akan pilih berikan SOP dan usus-usus ya. Apalagi kalau tulisan-tulisan seperti itu mungkin masih berbentuk jurnal, belum dipatenkan, WHO pun belum melarang apapun ya. Jadi WHO belum pernah melarang statement bahwa kolagen tidak boleh diminumkan kepada pasien yang sedang kanker misalnya, belum ada. Jadi kalau aku kita lebih berpikir ke paten-paten yang ada di USU, SOP, lutein dan sebagainya ya. Jadi paten itu yang kita ambil dulu karena itu namanya indikasi kalau kami dokter bilang. Oke? Oke. Anak kami umur 17 tahun mengalami tumor jinak pada payudaranya, mamai. Dalam kurun waktu 3 bulan setelah pemeriksaan dokter, saat itu cuma dia kurang lebih 3 cm. Sekarang udah 4,5 cm. Dan pada pemeriksaan lanjutan dokter menyarankan untuk dioperasi. Sekitar 2 minggu lalu ini saya beri utsuk-kusi dan SOP dan anjuran minum 2 pasang pagi dan sore. Kemarin dicek lab sebelum ada perubahan dan dokternya tetap menyarankan operasi hari Senin besok ini. Perlu kami tambahkan sebelumnya kami mengkonsumsi SOP ini kami menggunakan propolis. Sudah 7 botol kecil juga belum ada dampaknya. Sampai kami beralih ke utsuk-kusi dan SOP ini. Pertanyaan kami kira-kira berapa dus untuk keduanya yang harus kami konsumsi dan dosis yang dianjurkan agar dapat memberikan dampak baik. Apakah kami harus tetap mengikuti saran dokter? Dan jika setelah operasi, apakah bisa kami lanjutkan SOP dan unsurnya agar sel yang tersayat bisa cepat pemulihannya? Bagus-bagus deh, seneng deh teman-teman sekarang nyanyinya bagus-bagus nih ya. Iya, benar. Oke, teman-teman, yang dialamin oleh putrinya ya, ibu ini sangat mungkin kita nyebutnya namanya FAM ya, fibroadenoma mame. Jadi itu benjolan jinak yang biasanya timbul akibat pertumbuhan dari kelenjar susu yang agak berlebihan dan tidak berbahaya. Oke, jadi dia tidak menyebabkan kematian, cuman nggak enak karena payudara yang biasanya lembut menjadi agak ada ganjelan kayak ada biji-biji begitu yang agak besar, mungkin sebesar kadang-kadang bisa sebesar bola tenis dan sebagainya. Jadi sekarang semua kembali ke anaknya ya. Jadi apakah itu sangat mengganggu sekali saat ini? Kalau emang sangat mengganggu sekali, ya kita lakukan tindakan operasi untuk diangkat. Bisa nggak SOP dengan usus batu? Menurut aku secara logika bisa ya. Cuman dosisnya harus nggak bisa rendah, itu satu. Lalu perlu waktu, karena ini suatu kelenjar hampir seperti kelenjar ikat yang berkumpul di situ, jadi agak repot. Nah, yang aku baca beberapa literatur tentang paten dari usus-usus ini, kalau sudah masif, dia nggak bisa. Ya, jadi kalau tumor misalnya sudah masif, udah masuk stadium lanjut, dia udah benar-benar bersatu padu ini, kankernya dan tumornya agak sulit usus-usus untuk bekerja. Tapi kalau dia masih masih agak sedikit jinak istilahnya lembut, baru stadium awal, usus-usus akan berfungsi dengan baik. Nah, jadi kembali ke anak ibu, kalau dia belum terlalu terganggu, aku sarankan teruskan aja ya usus-ususnya, teruskan juga SOP-nya, lalu kita lihat perkembangannya. Karena toh penyakit itu tidak berbahaya. Maksudnya nggak mungkin anak ibu mati gara-gara itu, ya kasarnya begitu. Jadi tenang aja. Nah, tinggal anaknya nyaman nggak nih ada benjolan di payudara. Kalau nggak nyaman, ya diangkat. Kalau diangkat dengan operasi, diberikan SOP dan usus, penyembuhan sayatan luka operasinya jadi lebih cepat nggak? Oh, sudah pasti ya. Logika kita semua jalan ya. Oke ya. Oke, terima kasih dok. Mohon penjelasan secara medis konsumsi SOP dengan meletakkan bubuk di bawah lidah dan anjuran minum 5-9 pagi dan 5-7 nggak ada, itu bukan medis sih, itu menurut Human Body Energy Clock. Baca aja Anda, Pak Boyke bisa Google aja anjuran kapan minum waktu terbaik suplemen. It's not medis. Lanjut, member kita seorang bapak usia 60-an tahun. Pasca operasi saraf kejepit tanggal 27 Februari 2020. Sebab syaraf kejepit pada posisi leher belakang dalam ruas 1-7, posisi 4-5-6 lemah sehingga tangan kiri lemah. Atau keplek, tidak bisa diangkat. Jadian dibedah daerah leher dan selangkang untuk diambil apanya gitu buat cangkok di tulang leher. Obat dari dokter yang dikonsumsi, obat nyeri berganti merek, obat neurosantin untuk kesemutan, obat Neuradek vitamin B, obat mecobalamin lapibal 500 mg.
kondisi bekas operasi baik, tidak masalah. Tapi leher, pundak tangan, dan kaki masih terasa sekali sulit digerakkan. Akhirnya dengan keyakinan, dengan produk kita mulai konsumsi SOP 100 plus akhir April sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, oh nih, paket pertama 2 box SOP sudah konsumsi 2 kali 1, badan merasa sakit yang lebih sangat daripada awalnya, pada pergelangan tangan kiri terasa kaku dan nyeri. Paket kedua dia konsumsi 2 kali 2, leher terasa sakit, ngenyut-ngenyut, bagian pundak terasa berat, berjalan pun masih susah angkat kaki walaupun pakai walker. Senin nanti dia masih tetap mau aktif konsumsi SOP paket ketiga. Bagaimanakah dosis sebaiknya untuk Bapak member kita ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kalau dosis seperti aku bilang untuk orang normal aja 4. Jadi kalau dia habis operasi, habis operasi minimal dia harus naik dari 4. Cuman aku lihat apa yang dia keluhkan itu adalah efek dari operasinya. Mungkin operasinya tidak berhasil ya Nick ya. Jadi maksudnya tidak berhasil tuh tidak sesuai dengan target dokternya. Bukan dokternya salah enggak, tapi operasi itu berani sekali ya, karena aku jarang sekali orang mau lakukan operasi ketika ada saraf terjepit di leher, karena itu bahaya sekali. Nah, kalau emang sudah dilakukan itu pasti pertimbangan masak dari dokternya. Cuman mungkin ya karena itu micro surgery ya, agak sulit, mungkin belum sempurna hasilnya. Kalau aku saran, coba cek ulang ke dokter yang operasi, apakah operasinya memang sudah berhasil sempurna. Itu penting ya. Bukan mau menyalahkan dokternya enggak, tapi kita tanya. Kalau memang iya, berarti ini adalah masa recovery. Kalau emang masa recovery, SOP-nya kasih 4, tambahin dong ini premium nano kolagen. Karena premium nano kolagen kita itu kolagennya tertinggi di dunia dan itu sangat berguna untuk saraf, otot, tulang dan sendinya, begitu. Oke. Dok mau tanya, untuk hyperthyroid, di mana penderitanya sudah sampai botak kepalanya. Katanya sudah periksa dan hyperthyroid. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan cancer? Dan yang kedua, utamakan SOP atau UTSU? Thank you. Hyperthyroid nggak bisa, karena paten produk kita nggak ada yang ke situ. Sama seperti tadi autoimun, dia akan bantu hal lain ya, seperti teman kita Pak Adi Gunawan membaik, dokter siapa nih Patricia yang di Singapura jauh membaik ya. Kenapa bisa begitu? Kalau logikaku, ketika diremajakan tubuh kita, mungkin ada beberapa sistem hormonal, termasuk tiroid, itu membaik gitu ya, membaik. Itu yang harapan terbesar pada orang hyperthyroid, cuman itu yang aku harapkan. Jadi kalau itu terjadi, maka otomatis akan membaik semua ya. Semua. Jadi maksudnya semua itu baik keluhannya, baik kadar daripada TSA, TSHS, T4, T3 dan sebagainya. Jadi itu yang aku harapkan dalam pemakaian dengan SOP saja ya. Lalu untuk pertanyaan apakah mungkin itu cancer? Mungkin aja ya, mungkin aja. Enggak, dari mana aku bisa bilang mungkin nggak mungkin, karena aku nggak ada data pemeriksaannya. Botak, rontok rambut itu salah satu efek yang terjadi pada orang hyperthyroid. Jadi kalau saranku dicoba dengan SOP yang dosisnya cukup tinggi, dilanjutkan, dan terus teman-teman sebagai leader atau sebagai temannya mengedukasi apa yang sedang aku sampaikan ini gitu ya. Oke. Untuk mereka yang merasakan efek detoxnya seperti pulse rate yang meningkat, apakah langsung berhenti ya dok? Apaan? Apa nih? Pulse rate apa? Pulse rate. Push rate. Ya. Teman-teman, detox itu sebenarnya terjadi di usus ya, karena memang disebutin dia akan mencuci usus ya, dia akan buang racun dari sana. Kalau di SOP kita lebih baik membilang itu suatu proses ya, regenerasi selnya yang terjadi gitu ya. Jadi kadang-kadang ada daerah-daerah tertentu yang kita biasanya nih, kayak aku pernah ikut tanding olahraga dan salah satu selaput ototku ada yang cedera sehingga rasanya udah hilang. Jadi kalau dipegang nggak kerasa nih di pahaku. Nah, tiba-tiba terasa kayak kena api nih, kayak terbakar gitu, kayak ada rokok jatuh di paha dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita pikirkan itu sebenarnya adalah ujung-ujung saraf tepi ini sudah mulai hidup ya logikanya, dan sekarang sudah jauh lebih membaik gitu ya. Jadi bisa terjadi hal seperti itu, lebih tepat kita bilang proses dari regenerasi sel, proses dari aliran darahnya yang mulai hidup ya, juga skin yang menghilangkan kerutan misalnya seperti itu. Jadi detox, apa yang disebut detox sama dia, teman-teman rekam dulu. Apa maksudnya? Misalnya mencret,
misalnya muntah, itu yang harus kita tanya dulu. Nah, ketika sesuatu itu memang bikin dia nggak nyaman banget, teman-teman segera tanya sama aku, kita diskusikan. Tapi kalau orangnya bilang, gue udah nggak nyaman banget, mau berhenti, ya kita suruh dia berhenti dulu. Karena di ujung-ujung kita terapi, teman-teman, ada namanya kenyamanan. Karena produk kita bukan obat, kan kita tidak boleh paksa orang terus-terusan minum ya. Kalau antibiotik, lu harus minum dong seminggu, 10 hari. Kalau ini enggak. Ya, jadi kita bilang, Ibu gimana? Makanya sering-sering dihubungin, diajak ngobrol sehingga teman-teman bisa gali apa sebenarnya yang dia rasain. Kadang-kadang apa yang dia inginkan, kayak Pak Niko bilang tadi, saya pengennya gula darah saya cepet turun, ya kan? Nah, gara-gara dia jarang ngobrol sama kita, dia kecewa sama Anda. Tapi kalau dia sering ngobrol, nah penjelasan Pak Niko tadi kita jelasin, dia ngerti, ya kan? Oh iya ya, mungkin gula darahku belum turun nih, tapi jantungku udah lebih baik, nah gitu ya, ginjalku udah lebih baik, ya itu teman-teman. Makanya AFC ini beda sekali, karena kita di sini adalah edukator, ya. Teman-teman yang ikut training ini maupun yang sudah ikut jadi member AFC adalah semuanya adalah edukator. Edukator itu apa? Orang yang mengedukasi orang lain. Oke ya? Oke, Dok. Sore, ada adik kawan gangguan ginjal, sudah rutin cuci darah seminggu 2 kali. Lalu ada asam urat juga, sama keratinin tinggi. Umur cuma 20 tahun aja. Jadi minum apa, dosisnya berapa? Thank you, Dok. Aduh, aku ikut prihatin ya, Nick ya. Umur 22 ya. Hmm. Oke, kalau aku fokus di SOP saja ya, karena itu prognosanya, ramalannya nggak bagus kesananya ya. Dua-dua udah bisa kondisinya kayak gitu. Jadi SOP minimal dikasih 4 saset, kita berkejar-kejaran dengan penuaan dia sendiri, penyakitnya, dengan regenerasi sel yang dilakukan oleh SOP. Gitu ya. Minimal 4 sehari. Oke, Dok. Dok, orangnya diabetes dan kakinya keropos. Setelah minum SOP 10 hari, gula darah dari awal 300 menjadi 150. Tapi, terakhir yang bersangkutan mencret terus dan pucat. Akibatnya, istri suruh stop dulu dosis 2, pagi dan sore. Yang saya mau tanya, dosis boleh kurangi dulu apa boleh? Terus biasa, apa kalau bisa mencret 1 hari bisa 4 kali sampai pucat? Kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Oke, jadi menurut aku sih, teman-teman kalau baca di box di belakang banyak yang sering nanya ada efek laksatif ya. Laksatif artinya jadi lebih mudah buang air besar, dan itu yang sedang terjadi pada dia, dan itu nggak apa-apa ya, selama teman-teman bisa minum ya. Yang bahaya itu dia mencret, tapi dia nggak sadar, nggak bisa minum, itu bahaya. Tapi kalau dia sadar, dia pucat wajar, karena dia kurang cairan, jadi dia suruh minum. Jadi kita edukasi bahwa mencret itu adalah efek laksatif dari SOP, nggak apa-apa, aman. Nah, Bapak minum terus, karena target utama kita kan diabetesnya ya, begitu yang kita bisa sarankan kepada beliau ya. Tapi kembali lagi aku bilang, kalau istrinya nggak nyaman, nanti dia minum, dianya yakin istrinya ngoceh terus, ya itu faktornya bukan medis lagi, tapi faktornya psikologis. So kalau bisa teman-teman ajak suami istrinya datang, diedukasi ya, atau tunjukkan acara kita hari ini sehingga dia bisa mengerti bahwa mencret itu bukan suatu bahaya, tetapi itu suatu efek dari SOP yang memang bisa laksatif. Jadi dia bisa banyak sampai diare, asal jangan disentri. Beda ya, disentri itu maksudnya kita mencret tapi ada darah, ada lendir, itu ada infeksi ya. Tapi kalau teman-teman cuma diare, ya nggak apa-apa ya. Maksudnya minum aja yang banyak. Aku dulu, kami kecil dulu, kakekku dokter juga. Kita setiap minggu, hari Minggu stres karena disuruh ke rumah dia minum namanya castor oli zaman dulu. Itu begitu minum teman-teman, itu buang air besarnya bisa 50-60 kali sehari. Jadi katanya itu cuci perut zaman dulu. Tapi buktinya orang-orang zaman dulu malah sehat. Nah, itu mungkin juga salah satu efek dari SOP yang dipelajari oleh Jepang, dan memang kita semuanya kok ngarahnya ke sana, ya, ngarahnya kok ke usus gitu, usus-usus juga. Aku sekarang aja kalau sehari-hari minimal bisa 5-6 kali buang air besar, tapi nggak mencret, karena aku minum usus, minum SOP, segala macam lah, produk AFC enak banget ya, gitu. Next. Selamat siang, Dok. Saya mau nanya untuk penyakit batu empedu, batu ginjal. Apa SOP bisa memecah atau memperkecil batunya? Nggak bisa. Atau Nggak mesti bisa. tetap dilakukan tindakan ESWL? Lalu, Ya. apakah produk hypoallergenik? Bagaimana dengan orang yang alergi seafood atau alergi salmon?
Apa bisa konsumsi? Lalu sehari maksimum berapa saset jika kondisi berat seperti gula darah 900 sudah gangren dan lain-lain. Thank you. Dok? Dok? Sorry, ada yang telepon masuk. Iya, iya. Untuk batu nggak bisa ya. Kalau batu ginjal justru bukan lebih gampang ya, takabur aku bilang lebih gampang, tapi lebih mungkin dihancurkan. Kalau empedu emang nggak bisa ya. Jadi batu pedu selama dia belum terlalu mengganggu, bentuknya belum terlalu besar, ukurannya juga nggak terlalu mengganggu fungsi dari empedu, biasanya didiamkan. Satu-satunya cara hanya operasi. Jadi SOP usukusi nggak bisa mecah kedua batu tersebut, gitu. Nggak bisa. Jadi itu benar-benar nggak bisa. Yang berikutnya apa tadi? Pertanyaan Nick, sorry. Pokoknya alergi seafood atau alergi Kalau salmon bisa konsumsi. Kalau aku sih karena ini makanan kesehatan, satu-satunya cara kita coba dulu ya. Coba dulu. Kenapa aku pede? Karena ukuran kita nano. Jadi seandainya pun dia alergi, alerginya pasti ringan banget dan nggak mungkin juga nyebabin bahaya. Satu-satunya cara begitu. Cuman kalau kita emang sudah tahu banget bahwa dia misalnya alergi, misalnya nih sama fukoidan, pernah alergi sampai merah-merah banget ya, itu kita lebih baik jangan. Karena nanti orangnya merah-merah jadi marah sama kita gitu ya. Lalu sehari maksimum berapa saset jika kondisi sudah berat, gula darahnya 900 sudah gangren? Maksimum sebenarnya kalau dosis maksimum atau minimum dalam dunia yang namanya makanan kesehatan nggak ada. Tergantung seperti aku bilang tadi 4 saset untuk orang normal. Kalau dia sudah gulanya segitu plus keadaan klinisnya buruk, naikkan ya bisa 4 atau 6 atau 8 bahkan sehari boleh. Oke. Ini ada Ci Shirley nanya kenapa propolis AFC sangat pedas. Ya ampun. Saya skip aja ya, Ci ya. Selamat sore, Karena Dok. kandungannya tinggi banget. Iya. Selamat sore, Dok. Saya mau tanya, apabila ada kondisi seseorang hepatitis B dengan sinusitis, lebih cocok menggunakan SOP atau UTSU? Hepatitis, sinusitis gimana? Dia orang kondisinya hepatitis B dan dengan sinusitis juga. Dengan sinusitis. Oke. Pertama, hepatitis B dia harus bed rest ya, teman-teman jangan lupa ya. Jadi orang hepatitis B kalau dia nggak bed rest bisa bahaya. Kedua, sinusitis apa dulu ya? Bisa sinusitisnya alergika, bisa juga sinusitisnya bakterialis, bisa sinusitisnya viral, virus, bisa sinusitisnya karena parasit, apa dulu? Nah, jadi penyebabnya kita berikan. Kalau dia virus, otomatis dia virus double ya, ada di hepatitisnya, ada juga di sinusnya. Tapi biasanya kalau disebut sinusitis itu bakteri. Nah, kalau emang bakteri, biasanya di swab, diambil tuh cairan hidungnya, dicek ini kumannya apa, terus matinya sama antibiotika yang mana, dikasih juga. Lalu berikan yang mana? Kalau aku berikan dua-duanya, karena dia perlu daya tahan naik dari usukusi, dan dia selnya banyak yang rusak ya, baik hepatitis, baik sinusitisnya dengan SOP kita bantunya, gitu ya. Oke. Yang Dok, member saya keluhan GERD asam lambung. Minum SOP efeknya dia ngantuk kan Dok? Itu kenapa ya? Nggak apa-apa, karena dari uji klinis emang di tabel Paniko pun disebutkan di minggu pertama biasanya akan easy to sleep. Bukan obat tidur ya, tapi easy to sleep. Lebih enak tidurnya, lebih gampang tidurnya ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa, lanjutkan aja. Oke. Sore Dok, mau tanya, kalau SOP sama UTSU bisa buat bantu penyembuhan cikungunya nggak? Cikungunya kalau SOP dengan USU menurut aku sangat bisa karena cikungunya adalah viral infection ya. Jadi dia akan naikkan daya tahan kita, ganti sel yang rusak ya, pasti bisa. Untuk orang dengan autoimun yang saat ini minum imuran untuk menekan antibodi, apakah boleh minum utsukushi? Mengingat utsukushi kan salah satu fungsinya untuk meningkatkan antibodi. Makasih. Udah aku jawab ya bahwa usukushi memang akan menaikkan sistem imunitas kita di saat dia turun ya. Jadi misalnya leukositnya jebol lagi turun angkanya dia naikkan. Dia jaga benar-benar di situ paten fungsinya dia. Dan bukan menaikkan sifat dari autoimunnya. Jadi autoimun adalah sifat ya teman-teman, karakter. Jadi nggak ada masalah dan boleh dikonsumsi. Ke UGD karena ritme jantung ini. Nggak tahu nih, tiba-tiba pertanyaan ke UGD. Aritmia itu maksudnya. Mungkin maksudnya aritmia. Terus? Sekarang minum SOS banyak 3 dos dengan dosis 2 kali 1 saset.
Suami juga paru-parunya molor. Dalam waktu muda ngerokok. Sekarang suami berusia 65 tahun. Perlu berapa dosis lagi ya supaya ritme jantungnya normal, supaya kalau habis mandi sering nafasnya ngos-ngosan. Aku harus cek jantung banget ya. Aritmia nggak bisa nih pakai SOP maupun usukusi. Aritmia itu agak sulit banget ya. Tapi dipastikan dulu apakah itu aritmianya primer atau sekunder ya. Kalau primer itu dia gangguan dari muda biasanya dia begitu. Tapi kalau ini kan sekunder, udah tua dia baru muncul tuh biasanya ada gangguan dari jantungnya. Harus dicari dulu apakah memang ada penyumbatan yang nggak terlihat atau penyumbatan di pembuluh-pembuluh yang kecilnya, kita cek ulang ya. Kalau ditanya boleh diberikan, boleh. Ditambahin alfa omega deh kalau ada ya. Oke. Pria 35 tahun, trigliserida 500. Konsumsi SOP atau UTSU, dosisnya berapa? Thank you, Dok. Dua-duanya nggak bisa nurunin triglyceridnya, cuman kita berikan untuk menghindari faktor-faktor yang buruk akibat pengelolaan lemaknya yang buruk gitu ya. Tapi seingat aku, alfa omega bagus untuk mengelola lemak ya, boleh dicoba. Dan diet ya, waduh itu makannya sedap terus, ini pasti tinggi banget triglyceridnya. Cuman gini teman-teman, triglycerid itu kalau teman-teman olahraga masif ya, dihajar terus itu turunnya juga cepat sekali ya, naiknya cepat sekali, turunnya juga cepat sekali kalau TG ya. Cuman kalau yang susah turun itu adalah LDL begitu ya, kolesterol total itu susah turunnya. Kalau TG cepat, lebih cepat dibandingkan kolesterol maupun LDL-nya. Dokter, bagaimana cara minum Utsukushi yang punya benjolan di leher? Apa yang harus dilarutkan? Ke air atau di bawah lidah? Bebas, dimanapun boleh. Yang penting dosisnya minimal dikasih 2 sehari. Dok, teman saya sakit kanker prostat. Sudah minum 1 box SOP 100 dan Utsukushi. Minum pagi, sore masing-masing 1 saset. Detox puyeng, mual dan muntah. Lanjut box yang kedua, teman saya cek lab. Kok PSA-nya jadi tinggi? Itu kenapa, Dok? Apakah tetap diteruskan konsumsinya? Thanks. Iya, jadi pada kanker seperti yang tadi penjelasan di awal aku bilang, Utsukushi maupun SOP bukan pembunuh kanker ya, tapi dia berperang melawan kanker. Kenapa PSA naik? Kenapa tumor marker naik? Karena kankernya terus berjalan ya teman-teman. Nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa. Memang nggak bisa, mau diapain? Mau diturunin pakai apa? Satu-satunya jalan kemo ya, atau radiasi, antara dua itu. Nah, kalau dilakukan kemo dengan radiasi, kenapa PSA turun? Tumor marker turun. Berarti lebih bagus dong dari SOP. Oh, bukan, teman-teman ya. Jadi cara berpikirnya teman-teman harus arahkan begini. Kalau kita berikan kemo, maka akan dibunuh semua sel. Memang sel kanker mati dan PSA turun, terus tumor marker turun, pasti dong, karena sel kankernya banyak yang mati. Ya, begitu logikanya ya. Cuman teman-teman jangan lupa, ketika di kemo, pertanyaan aku, sel-sel normalnya mati juga nggak? Wah, lebih banyak yang mati teman-teman ya. Kalau habis di kemo, teman-teman coba bawa ke lab, coba periksa fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi mata dan sebagainya. Pasti turun juga. Oke ya, itu yang kadang-kadang teman-teman lupa ya. Nah, itu satu. So, ini adalah pilihan. Salah nggak di kemo? Nggak juga. Kemo dilakukan ketika kondisi memang urgent. Ya. Urgent itu maksudnya kayak ini, kanker prostat. Dia benar-benar urgent. Jadi benar-benar sudah sakit yang nggak tertahan di daerah itu, terpaksa kita kemo supaya sel kankernya mati banyak dan keluhannya mereda. Ya. Lalu kenapa PSA naik? Seperti aku bilang tadi, dia terus berjalan. Proses kanker terus berjalan, nggak PSA bisa turun gara-gara SOP ataupun usukusi. Kecuali kalau belum masif dia, ya. Jadi misalnya baru stadium 1, kita berikan SOP usukusi, sangat logis PSA atau tumor marker bisa turun. Kenapa? Karena memang kemampuan dari usukusi itu bisa untuk sel-sel kanker yang belum terlalu masif, yang belum terlalu bersatu. Kayak pemberontak, dia udah bersatu banyak sekali, sulit. Tapi kalau dia baru mulai, itu masih bisa ditekan sama USU dan kadang-kadang memang tumor marker, PSA dan sebagainya bisa turun gitu ya. Jadi teman-teman harus bedakan antara membunuh dengan berperang melawan kankernya. Oke? Oke. Ini kalau ini saya jawab nih. Izin menanya Kak, apakah ada label halalnya? Kalau label di box nggak ada, tapi ada sertifikatnya. Terserah Anda pilih yang mana ya. Soalnya setiap box orang mah bisa aja print-print taruh halal. Yang penting kan sertifikatnya. Jadi kalau Pak FD Putra Bela Gama mau minta sertifikatnya, coba minta sama upline-nya ya.
Lanjut, siang dok, saya punya keponakan balita menderita alergi eksima. Lebih baik minum produk yang mana? Thank you. Nggak ada yang aku anjurin kalau untuk ekzimanya, juga untuk balita masih segitu, menurut aku nggak usah lah, lebih baik kita obatin luar aja ya, pakai salep, terus apa ekzimanya